beban. Kita kira tidak punya beban, akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu. Gitu ya. Lalu kita dengar, apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban, akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Oke, kita lanjut ya. Menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba lagi. Kalau Harun Masiku ketangkep, ini kira-kira alat buktinya apa dulu? Ya kan, ini kan biasanya gitu. Seperti saya dulu waktu menangkap perampok bank CMB. Ini kalau perampok bank ini barang buktinya apa? Uang nggak ada, saksi nggak ada, rekaman nggak ada. Nah, jadi alat buktinya adalah senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka tembak dan mereka bawa lari, kan gitu. Nah, sekarang kalau Harun Masiku ketangkep, kan ini OTT kalau nggak salah, ya kan? Nah, OTT ada dua menurut saya, online tangkap tangan atau offline tangkap tangan. Maksudnya gimana? Nah, kalau online tangkap tangan berarti alat buktinya ada rekaman-rekaman pembicaraan dan sebagainya, ini harus ada. Tapi kalau offline tangkap tangan, ya berarti ini sudah ada DPO, tinggal ditangkap tangan saja, itu offline berarti. Nah, kalau nangkap Harun Masiku, Babin Kamtipmas se-Indonesia aja ada 86.000. Diberi surat nggak oleh KPK kepada Kapolri, mohon bantuan Babin Kamtipmas seluruh Indonesia agar menangkap Harun Masiku. Pasti ketangkap? Kan nggak mungkin tidur di pohon, pasti tidur di rumah. Atau di hotel misalnya. Sebetulnya mudah menangkap ini kalau mau. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri? Ya, luar negeri ada imigrasi, dicek. Kan sebetulnya ditelusuri bisa pakai analisa. Makanya kalau polisi penyidik biasanya bekerja dengan analisa kriminal. Dengan analisa kriminal baru dikembangkan kemana cari. Nah, jadi Anda maksudnya ini artinya sengaja digantung. Ya, kemauan untuk menangkap sekarang kekuatan KPK berapa, makanya harus kerjasama dengan Polri, mungkin dengan Babinsa dan sebagainya. Sampaikan KPK jangan merasa bahwa oh ini saya harus menangkap, ini prestasi saya, jangan, kerjaan lain masih banyak. Disitulah harusnya ada kerjasama antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya. Jadi kalau seandainya mau serius mau nangkap pasti bisa. Ya, saya selama di polisi nggak bisa. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, tentu tadi kita mendengarkan penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Ada penyampaian Bung Deddy Sitorus, ada penyampaian hakim tentang putusan Harvey Mois gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita lihat bahwa sudah seberapa ya keadilan itu dilaksanakan, sudah seperti apa hukum itu dijalankan, dan seperti apa pula ya KPK dalam mengemban tugasnya. Dan ini sesuatu hal yang menarik sekali untuk kita bahas dan kita ulas bersama. Saya yakin, saya percaya teman-teman, Bapak Ibu semua telah mengetahui dan telah mendengarkan penyampaian tersebut. Saya percaya Anda sudah paham dan memahami, ya. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi bersama melalui komentar pada video ini. Dan tentu ini adalah masukan, pendapat, perspektif teman-teman semua yang ada di komentar ini. Kita akan diskusi bersama, saya akan baca dan sekaligus kita akan ulas bersama. Nah, yang pertama dari Diana Lumban Raja, ya.
tidak perlu banyak cerita. Jokowi pribadi yang baik dan semua rakyat sangat-sangat mencintai beliau. Rakyat sudah cerdas, nggak perlu banyak bacot. Nah, seringkali kita melihat bahwa tingkat kepuasan atas pemerintahan Presiden Jokowi pada 2 periode terakhir ini, ya, tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei itu di angka 80% lebih, ya 80% lebih gitulah ya. Saya nggak tahu, saya lupa angkanya berapa. Nah, tetapi dengan hal ini kita melihat juga bahwa di akhir masa jabatannya, pecinta Jokowi pun sudah banyak yang mengkritik, bahkan lebih pedas mengkritiknya, bahkan lebih keras dan lebih lantang. Tentu memang pada situasi ini menimbulkan pro dan kontra. Ya, bisa saja berdasarkan hasil survei tersebut 80% tingkat kepuasan masyarakat, ya bisa saja hasil survei itu, atau mungkin survei itu survei bayaran, survei pesanan, kita nggak tahu juga. Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian dari pernyataan demi pernyataan yang saya dengarkan beberapa bulan terakhir ini, ya, bagaimana keterlibatan Jokowi. Meskipun beliau sudah habis masa jabatan sebagai presiden, tetapi beliau masih aktif berkampanye, masih aktif mengendorse pada Pilkada 2024 kemarin. Tentu banyak pemikiran orang lain berpikir bahwa Pak Jokowi ini seolah-olah masih menganggap bahwa dirinya memiliki kekuasaan lebih, sehingga beliau berani secara terbuka kampanye dan mengendorse. Dan begitu pula sebetulnya pada Pilpres, sebelumnya beliau menyebutkan harus netral dan seterusnya. Tetapi pada fakta dan kenyataan hari ini yang kita lihat bahwa di mana bentuk netralitas seorang presiden pada saat pemilu kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Nah, itu kan masih saja dipermasalahkan sampai sekarang. Kemudian kalau saya melihat, alhamdulillah, semoga manusia ini sekeluarga bisa ditangkap dan diperiksa. Jangan bacot doang, tangkap dan buktikan. Ngebacot sih gampang. Sebenarnya rakyat Indonesia ingin secepatnya masalah korupsi ini tuntas, setuntas-tuntasnya. Tetapi apakah KPK serius menuntaskannya? Nah, ini menjadi pertanyaan besar, dan ini menjadi sebuah hal yang penting untuk memberantas korupsi yang terjadi di negeri ini. Korupsi ini sudah menjadi budaya sejak zaman Orde Baru menurut saya, dan bahkan lebih parah gitu ya. Dan hal inilah yang membuat, ya, ada mungkin kalau pernah teman-teman mendengar kenapa ada KPK, kenapa ada Bawaslu, KPU gitu ya, Komisi Pemilihan Umum. Dan pada saat itu Bank Dunia gitu ya, Bank Dunia memberikan dana kepada KPU dan KPK, ya, agar KPK bisa dibentuk, bisa dibangun dalam menangani korupsi. Nah, korupsi itu sendiri adalah seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Itu definisi secara umum mungkin gitu ya. Tetapi yang kita lihat hari ini, apakah KPK benar-benar bekerja sesuai pekerjaan mereka, ya? Yang pada fakta hari ini kita melihat contoh saja seperti kasus baru-baru ini yang tengah viral, kasus keramat Harun Masiku sudah kurang lebih 5 tahun. Masih saja diungkit, masih saja dibahas dan dibesar-besarkan. Padahal yang kita tahu, kenapa selama ini KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku? Apakah sengaja dilama-lamain atau memang benar-benar nggak bisa ditangkap sama sekali? Apakah memang ini disengaja karena ada unsur politisasi terkait hal ini? Nah, ini kan kita nggak tahu. Jadi banyak masyarakat yang menduga, berasumsi, dan bertanya-tanya, kenapa kasus-kasus yang lebih korupsinya lebih besar
dan selama buronan masih lebih lama dibandingkan Harun Masiku tadi, kenapa nggak dibahas? Kenapa nggak diungkit kembali? Kenapa nggak diselidikin dan seterusnya? Ya contoh saja, kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Beberapa bulan terakhir kita mendengarkan ada klarifikasi dari Kaisang Pangarep, ya, Ketua Umum Partai PSI yang kebetulan pada saat itu adalah anak presiden. Beliau pergi ke Amerika Serikat kalau nggak salah menggunakan jet pribadi. Dan dengan klarifikasi beliau menyebutkan beliau hanya nebeng, numpang pesawat teman. Nah, bagaimana cara logika berpikirnya? Mungkin teman-teman bisa menilai gitu ya. Apakah bisa menumpangi tanpa ada pemilik pesawat itu di dalam? Ya, saya rasa sih nggak mungkin. Dan itu diduga hasil gratifikasi. Tetapi sampai saat ini kenapa itu nggak diperiksa, nggak diungkit, nggak diselidiki, dan seterusnya. Seperti halnya kasus Blok Medan yang diduga terlibat Bobi Nasution sebagai wali kota Medan pada saat itu dan menantu presiden. Sampai sekarang tuh nggak ada diungkit, nggak ada diperiksa, nggak ada dibesar-besarkan. Kenapa kasus 5 tahun silam, 5 tahun yang lalu sudah lama sekali, dan itu pun bukan korupsi, ya, itu hanya suap menyuap, lebih tepatnya seperti itu. Mungkin teman-teman, saya nggak terlalu panjang menyebutnya, teman-teman mungkin sudah paham dan mendengarkan dari penyampaian-penyampaian para politisi, para pengamat, dan seterusnya. Jadi orang yang benar-benar merugikan negara, memakan uang rakyat, gitu ya, itu seolah-olah malah didiam-diamkan, gitu. Atau karena ada hubungan keistimewaan dengan para penguasa atau bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan yang penting. Ini kan pertanyaan yang muncul di benak masyarakat, terutama pada diri saya sendiri juga. Jadi banyak daripada kita bisa menduga dan berasumsi bahwa oh ternyata kalau kita dekat dengan kekuasaan kita bisa aman-aman saja. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, kemudian kalau saya melihat dari Rusmani Rus, ini komentarnya panjang banget ya. Ini bapak-bapak hebat, berani membongkar keluarga Jokowi. Jokowi hebat walaupun ijazah nggak jelas, tetapi mampu mengendalikan orang-orang pintar. Banyak prof yang dibuat bodoh-bodoh. Nggak bisa berbuat apa-apa, karena duit menghalalkan segala macam cara. Ayo, buzzer bantu keluar Jokowi biar bersih keluarga Jokowi. Macam Abu Janda, Denny Siregar, dan lain-lain, kalau berhasil dapat uang miliaran, ayo bantu. Jangan takut, berani karena benar, takut karena salah. Jangan patah semangat, ayolah bantu keluarga Jokowi. Bantu keluarga Jokowi agar semua bisa terbongkar dan masalah ini pun terselesaikan. Saya rasa seperti itu ya. Kalau dari saya pribadi ya. Karena banyak masyarakat, komentar yang saya baca, banyak yang menginginkan Jokowi agar diadili lah, diinin lah, dan seterusnya. Saya rasa itu ya kalau boleh gitu ya. Nah, kemudian dari Slamet Borneo, harus dihabiskan penjahat negara. Rakyat sudah muak, rakyat sudah jengkel. Maunya ngamuk aja nih. Pemerintah harus cepat selesaikan. Sudahlah kita dengar berita hari-hari begini. Jadi setiap hari berita-berita seperti ini muncul, setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, besok, lusa, dan seterusnya, itu saja yang dibahas. Jadi kita berharap bagaimana kita dapat menerima informasi, ya, informasi yang efektif. Siapa sebetulnya dalang atau aktor di balik persoalan ini? Banyak yang mengatakan si A, ada yang menyebutkannya si B, ada yang menyebutkannya si C, dan seterusnya. Dan inilah yang kita lihat bagaimana kita masyarakat Indonesia melihat kejadian-kejadian yang ada di negeri ini, terkhusus melihat situasi instrumen-instrumen politik yang terjadi saat ini.
Jadi sangat disayangkan sekali ketika kita tidak menerima informasi yang efisien, yang efektif, guna untuk memuaskan rasa penasaran kita yang begitu dalam. Karena ada yang menduga ini penyebabnya karena si ini, perusakan demokrasi karena si ini, karena si A, si B, dan seterusnya. Jadi kita berharap bagaimanapun ini bisa terungkap. Segala persoalan-persoalan ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya. Kita tidak mau ada kekacauan, keributan, apalagi sampai ke depan kegaduhan-kegaduhan ini terjadi lagi. Kita berharap sama-sama bagaimana pemimpin kita, presiden kita mampu membawa negara ini menjadi negara maju menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa. Itu saja teman-teman, saya minta maaf bila mana ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar-bajarnya politik. Karena kita tidak terlibat dengan hal itu, apalagi hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Itu saja, terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.